kita masing-masing. Oleh karena itu, saya membuat sebuah video belajar mengenal pasien dengan helplessness atau ketidakberdayaan. Tonton terus videonya hanya di channel Wisudawan Corona. Sebuah quote atau pepatah dari Albert Einstein dikatakan di sana, beri nilai dari usahanya, jangan dari hasilnya, baru kita mengerti kehidupan. Helplessness, alright. Helplessness atau ketidakberdayaan adalah suatu tindakan yang menurut persepsi klien atau pasien tidak akan memberikan makna. Keadaan kurang dapat mengendalikan diri atas kondisi tertentu dan situasi yang sedang dijalani. Menurut Nanda tahun 2014. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa ketidakberdayaan juga faktor yang mempengaruhi perilaku bunuh diri pada pasien psikiatri oleh Lars Smith pada tahun 2011. Sehingga kondisi ketidakberdayaan tersebut terjadi bila tidak dapat mengatasi solusi dari masalahnya. Sehingga individu percaya hal tersebut di luar kendalinya untuk mencapai sebuah solusi. Oke, bagaimana sih dengan faktor predisposisi dan presipitasinya? Terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, biologis, psikologis, dan sosial budaya. Yang pertama, biologis. Terdiri dari 3 bagian. Oleh karena, pertama, adanya perubahan status kesehatan yang mendadak atau kondisi fisik yang menyebabkan ancaman terhadap integritas diri. Yang kedua, mengalami hospitalisasi. Selanjutnya, cedera fisik yang mengharuskan imobilisasi dan menyebabkan intoleransi aktivitas sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Misalnya, tidak bisa berjalan ke kampus untuk bimbingan skripsi, tidak bisa mengetik dengan maksimal karena tangan kanannya patah. Yang kedua, faktor psikologis, yaitu pengalaman traumatis khususnya dalam 6 bulan terakhir, cedera fisik yang menyebabkan intoleransi aktivitas, gangguan konsep diri karena menganggap dirinya terancam oleh kegagalan dalam mencapai tujuan sehingga menimbulkan perasaan frustasi atau perasaan kegagalan. Ketiga, adanya ancaman terhadap konsep diri, harga diri, dan perubahan peran. Selanjutnya, mengalami stres psikologis akibat tidak mampu mengontrol stimulus yang ada. Kemampuan melakukan komunikasi verbal, berinteraksi dengan orang lain, berkurang. Self-control rendah, ketidakmampuan melakukan kontrol diri ketika mengalami kegagalan. Persepsi buruk individu terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Riwayat kesulitan mengambil keputusan, tidak mampu berkonsentrasi. Dan yang terakhir, faktor sosial budaya. Dipengaruhi oleh yaitu pembatasan aktivitas oleh tim medis keluarga akibat penyakit trauma yang diderita. Dalam peran sosial, kurang mampu menjalankan perannya untuk berpartisipasi dalam lingkungan, tempat tinggal, dan kesulitan membina hubungan interpersonal dengan orang lain. Kondisi pasien yang belum mampu menyelesaikan skripsinya dalam agama dan keyakinan, kurangnya rasa percaya atas hal positif dari hikmah kejadian yang diberikan Tuhan. Nah,
Bagaimana sih dengan tanda dan gejalanya? Yang tadi, stres akan membuat korteks cerebri mengirimkan sinyal menuju hipotalamus ditangkap oleh sistem limbik, di mana salah satunya amigdala yang bertanggung jawab terhadap status emosional individu akibat pengaktifan yang dinamakan dengan sistem hipotalamus pituitary adrenal atau HPA. Nah, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana sih stres dapat menyebabkan atau mengakibatkan seseorang mengalami helplessness atau ketidakberdayaan. Seperti yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya, stres membuat korteks cerebri mengirimkan sinyal menuju hipotalamus. Nah, kita bisa lihat yang saya tandain di sini, di sini nih. Nah, di sini yang saya tandain ini tentu ini. Nah, ini adalah korteks cerebri. Tadi stres membuat korteks cerebri mengirimkan sinyal menuju hipotalamus. Dia akan mengirimkan sinyal menuju hipotalamus. Hipotalamus yang saya berikan tanda juga berwarna hijau di sini. Terus ditangkap oleh sistem limbik atau pusat pertimbangan emosional seseorang, yang salah satunya adalah amigdala. Ini yang saya sudah tandai. Nah, di mana si amigdala ini bertanggung jawab terhadap status emosional individu akibat pengaktifan sistem hipotalamus pituitary adrenal. Nah, kita bisa lihat sini juga nih ada kelenjar pituitary. Kalau kita potong, bisa kita lihat gambar ini. Inilah kelenjar pituitary yang diaktifkan tadi. Nah, demikianlah kenapa bisa stres mengakibatkan seseorang mengalami helplessness atau ketidakberdayaan. Data yang bisa kita dapatkan dari si pasien berupa sebagai berikut. Data subjektif, yaitu si pasien merasa diasingkan, keraguan tentang kinerja peran, menyatakan rasa malu, dan merasa tertekan. Dan data objektif yang kita dapatkan dari penglihatan kita, gagal atau si pasien gagal mempertahankan ide atau pendapat yang berkaitan dengan orang lain. Selanjutnya, ekspresi muka murung, bicara dengan gerakan lambat, tidak berpartisipasi dalam perawatan. Setelah kita dapat tadi datanya, nah sekarang kita buat pohon masalahnya. Penyebab atau cause yaitu cemas. Terus care problemnya ketidakberdayaan. Selanjutnya efeknya harga diri rendah. Data yang perlu dikaji itu yang pertama subjektif, mengatakan secara verbal ketidakmampuan mengendalikan ataupun mempengaruhi situasi. Mengatakan tidak dapat menghasilkan sesuatu. Mengatakan ketidakmampuan perawatan diri. Tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan saat kesempatan diberikan kepada si pasien. Segan untuk mengekspresikan perasaan yang sebenarnya, apatis dan pasif, ekspresi muka murung, bicara dan gerakan lambat, nafsu makan tidak ada atau berlebihan, tidurnya berlebihan, terakhir menghindari orang lain atau bisa juga disebut dengan antisosial. Diagnosa keperawatan. Diagnosis keperawatan dirumuskan berdasarkan tanda dan gejala dari ketidakberdayaan yang ditemukan adalah ketidakberdayaan.
Rencana keperawatan. Rencana keperawatan ada dua, yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah pasien dapat berinteraksi dengan orang lain. Tujuan khususnya ada dua, yang pertama, pasien dapat membina hubungan saling percaya, asesmen ketidakberdayaan dan latihan berpikir positif. Yang kedua, pasien mampu mengembangkan hal positif, mengontrol ketidakberdayaan. Kriteria hasil. Yang pertama, setelah 1 kali 5 menit, interaksi pasien menunjukkan tanda-tanda percaya terhadap perawat ditandai dengan wajah cerah, tersenyum, mau berkenalan, ada kontak mata, bersedia menceritakan perasaannya, bersedia mengungkapkan masalahnya. Yang kedua, setelah 1 kali 20 menit, interaksi pasien dapat mengungkapkan rasa ketidakberdayaan diri sendiri. Intervensi. Yang pertama, bina hubungan saling percaya dengan 1. Beri salam setiap interaksi. 2. Perkenalkan nama panggilan perawat, dan tujuan perawat berkenalan. Yang ketiga, tanyakan dan panggil nama kesukaan pasien. Yang keempat, tunjukkan sikap jujur dan menepati janji. Yang kelima, tanyakan perasaan pasien dan masalah yang dihadapi pasien. Yang keenam, buat kontak interaksi yang jelas. Yang ketujuh, dengarkan dengan penuh perhatian ekspresi perasaan pasien. Yang kedelapan, tanyakan faktor yang menimbulkan ketidakberdayaan. Yang kesembilan, tanyakan kemampuan dan aspek positif dari pasien. Dan yang terakhir, tanyakan kegiatan yang akan dilatih saat ini. Intervensi yang kedua. Tanyakan pada pasien tentang cara mengevaluasi rasa ketidakberdayaan dan diskusikan dengan pasien dalam mengevaluasi ketidakberdayaan, mengembangkan manfaat harapan positif, mengontrol perasaan ketidakberdayaan. Rasional. Yang pertama, dengan terbinanya hubungan saling percaya merupakan dasar untuk interaksi perawat dengan pasien dan dasar untuk merencanakan perencanaan selanjutnya. Yang kedua, diketahuinya penyebab akan dapat dihubungkan dengan faktor presipitasi yang dialami pasien. Evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif, yaitu merefleksikan observasi perawat dan nilai terhadap pasien, terhadap respon langsung pada intervensi keperawatan. Yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu merefleksikan rekapitulasi dan sinopsis observasi dan analisis mengenai status kesehatan pasien terhadap waktu. Kata terakhir dari saya, terima kasih sudah menyaksikan video ini.